Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kembali menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta. Gamawan diperiksa terkait kasus mega korupsi KTP elektronik. Gamawan Fauzi yang sudah 3 kali diperiksa KPK terkait kasus KTP elektronik, hari ini menjadi saksi bagi tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK pun menyatakan pemeriksaan terhadap Gamawan untuk mendalami proses pengadaan dan penganggaran KTP elektronik. Sebelumnya dalam dakwaan KPK untuk terdakwa Irman dan Sugiharto sebagai pengguna anggaran, Gamawan diduga menerima 4,5 juta dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Kita ke gedung KPK, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Maria Sarjana. Maria, selamat siang. Apa saja yang didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan Gamawan untuk kali ini? Ya, selamat siang Elvira. Betul sekali bahwa memang hari ini mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada era 2009 hingga 2014 kembali menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta. Elvira, ini bukan pertama kali Gamawan diperiksa di KPK, melainkan ini ketiga kalinya Gamawan diperiksa sebagai atau terkait dengan kasus mega korupsi KTP elektronik yang ingin didalami KPK. Elvira, mengenai pemeriksaan dari Gamawan Fauzi ini diantaranya adalah bagaimana proses penganggaran dan juga pengadaan KTP elektronik yang melibatkan Andi Agustinus atau Andi Narogong. Yang memang Elvira, Gamawan Fauzi terlibat begitu banyak dalam pusaran kasus mega korupsi KTP elektronik karena hal ini dimulai sejak November 2009 di mana saat itu Gamawan Fauzi lah yang mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan juga Kepala Bappenas untuk mengubah pembiayaan atau sumber pembiayaan dari yang semula merupakan pinjaman hibah dari luar negeri. Kemudian Gamawan mengusulkan untuk proyek KTP elektronik ini harus murni dibiayai oleh APBN. Dan kemudian setelah itu pada bulan Mei 2010 terdapat rapat dalam kamar, bisa dikatakan seperti itu Elvira, karena ini merupakan rapat yang tidak resmi yang diadakan di sebuah ruangan di Komisi 2 DPR RI yang tidak hanya Gamawan Fauzi. Saat rapat dilakukan dihadiri pula sejumlah anggota Komisi 2, diantaranya ada Hairuman Harahap, ada Ganjar Pranowo, ada Teguh Juwarno, kemudian juga ada Mustoko Weni dan beberapa orang lainnya termasuk Diah Anggrayani yang saat itu berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam hasil rapat dalam kamar ini kemudian Elvira mengerucutkan bahwa KTP elektronik atau pembiayaan KTP elektronik harus masuk dalam program prioritas pada APBN yang kemudian menjadi multi-years atau anggaran jamak. Dan selain itu kemudian dalam rapat ini Mustoko Weni mengusulkan agar Andi Agustinus lah yang kemudian mengerjakan proyek KTP elektronik karena dinilai Andi memang sudah terbiasa melakukan proyek-proyek seperti ini dan juga sudah akrab dengan beberapa orang di DPR RI. Dan tidak hanya itu, kemudian Mustoko Weni juga sempat menyatakan bahwa ada jaminan yang nantinya akan diberikan oleh Andi Agustinus jika memang ia mengerjakan proyek ini, yaitu jaminan diberikannya fee atau upah kepada para anggota DPR RI. Dan fee inilah yang kemudian kita tahu bersama terdapat dalam dakwaan KPK terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto dibagikan ke sejumlah pihak, diantaranya adalah 50 anggota DPR RI, begitu pula yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Miriam S. Haryani. Kemudian Elvira, keterlibatan dari Gamawan Fauzi juga terlihat pada saat 21 Desember 2010. Gamawan lah yang kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan saat itu dijabat oleh Agus Martowardoyo untuk meminta anggaran multi-years atau anggaran tahun jamak terhadap proyek KTP elektronik ini. Kemudian Elvira, pada 21 Juni 2011 melalui usulan dari terdakwa Sugiharto, Gamawan Fauzi menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang tender KTP elektronik senilai 5,8 triliun rupiah ini. Padahal dalam dakwaan KPK juga tertuang konsorsium PNRI tidak pernah memberikan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001 yang menjadi jaminan atau syarat utama pengerjaan dari KTP elektronik ini. Namun kemudian tetap saja pada 21 Juni 2011 PNRI ditetapkan sebagai pemenang lelang tender KTP elektronik. Kemudian Elvira, tidak hanya dalam pusaran ini saja, keterlibatan Gamawan Fauzi juga terjadi pada tahun 2012 di mana ketika itu PNRI tidak menyelesaikan targetnya untuk mengerjakan KTP elektronik ini, kemudian Gamawan meminta penambahan anggaran dari APBNP 2012.
Elvira, pusaran mega korupsi KTP elektronik ini memang menyeret banyak sekali nama orang-orang penting di negeri ini, Elvira. Dan keterlibatan Gamawan Fauzi tidak cukup pada proses penganggaran, tetapi juga ia diduga menerima uang sejumlah 4,5 juta dolar Amerika Serikat ditambah dengan 50 juta yang diterima beberapa kali. Di antaranya adalah diterimakan melalui seseorang bernama Afdal Noverman. Ini pada Maret 2011 diberikan oleh Agustinus atau Andi Agustinus pada 2 Maret tepatnya 2011, dan kemudian ada 2,5 juta dolar Amerika Serikat yang juga diberikan Andi Agustinus melalui Asmin Aulia. Pemberian kedua ini atau pemberian 2,5 juta dolar Amerika Serikat ini juga diperuntukkan untuk pemulusan pemenangan tender konsorsium PNRI menjadi pemenang tender lelang KTP elektronik, Elvira. Baik, Maria Sarjana, terima kasih informasi Anda. Kita lihat nanti bagaimana hasil pemeriksaan untuk hari ini.